Pemirsa, kami baru saja menerima informasi sebuah rumah di Depok tertimpa kren yang sedang mengerjakan pembongkaran bekas menara air. 3 korban terluka parah. Ada beko, ada itu jatuhin rumahnya hancur, ada korban jiwa. Tuh, beko tuh ngamburkan ini. Tuh, rumahnya hancur. Ya pemirsa, inilah video yang dikirim oleh warga. Kren yang tengah membawa beban dari pembongkaran menara tiba-tiba terguling ke arah kanan dan menimpa rumah warga. Anaknya ketinggian. Saya kasih tahu ke Elsinta soalnya. Iya, coba lihat aja ketinggian. Kondisi rumah hancur total, sementara beberapa penghuninya masih berada di dalam rumah. Anaknya ketindihan, ya Allah. Ada korban ya, Pak? Allah. Informasi sementara yang kami dapatkan pemirsa, ada 2 penghuni rumah yang terluka parah, 1 di bagian kepala dan badan, sementara 1 bocah berusia 12 tahun masih terjepit tiang kren proyek dan juga beton. Selain penghuni rumah, seorang pemilik warung yang juga terluka sudah dibawa ke rumah sakit. Tuh, rumahnya hancur. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mencapai tahap akhir membahas prosedur serta persyaratan kesehatan untuk pelaksanaan umroh bagi jamaah Indonesia. Sedangkan perkiraan biaya umroh terbaru mencapai 26 juta rupiah. Biaya perkiraan umroh terbaru sebesar 26 juta rupiah disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Angka tersebut merujuk pada harga referensi kedua saat uji coba umroh pada November 2020 lalu. Kenaikan biaya umroh terjadi karena adanya kenaikan pajak di Saudi Arabia. Juga belum termasuk biaya karantina di tanah air. Termasuk diantaranya harga kenaikan biaya akibat pajak di Saudi Arabia. Dan belum termasuk kewajiban karantina di tanah air. Jadi bagaimana kita ketahui, Saudi Arabia saat ini hanya vaksinasi sudah lengkap, PCR negatif. Jamaah yang tinggal di Tanah Suci dipersilahkan langsung menuju Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh di Mekah atau ziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Namun penyesuaian biaya umroh ini berlaku bila masih ada kewajiban karantina COVID-19 5 hari sebelum keberangkatan dan saat pulang dari Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana tanggapan dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia AMPURI? Sudah bersama kami Ibu Ita Puspita Wahana, Wakil Bendahara Umum AMPURI. Selamat siang Ibu Ita. Audionya Baik Ibu Ita, selamat siang. Saat ini Arab Saudi telah mengizinkan calon jemaah umroh Indonesia ini untuk beribadah ke Tanah Suci. Namun biayanya naik ini Bu 25%. Bagaimana tanggapan Ibu? Ibu Ita, selamat siang. Apakah bisa mendengar suara kami? Baik pemirsa, kami akan perbaiki gangguan teknis dengan Ibu Ita. Memang saat ini sudah dikabarkan bahwa untuk ibadah umroh ini naik 25% menjadi 26 juta. Dan biaya 26 juta ini di luar dari biaya karantina. Nah, bagaimana penerapannya nanti kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Ita dari AMPURI. Tapi pemirsa, kita terlebih dahulu ke kejadian di Depok, Jawa Barat, pemirsa, di mana sebuah rumah di Depok tertimpa kren yang sedang mengerjakan pembongkaran bekas menara air. Hingga kini proses evakuasi bocah 12 tahun yang tertimpa tiang kren dan beton masih terus berlangsung. Sudah bersama kami Iyung Rizky langsung dari lokasi kejadian. Selamat siang Iyung, bisa digambarkan saat ini kondisi di sana seperti apa dan bagaimana kronologinya? Baik, siang Wilson dan pemirsa, saat ini saya berada memang tepat di bawah bangunan
menara PDAM yang sedang dibongkar. Terlihat mobil kren nampak rubuh ke area kiri dan menimpa 2 rumah di bagian kirinya dan menyebabkan ada 2 korban yang cukup parah. Satu lelaki berusia 12 tahun atau seorang anak berusia 12 tahun yang masih dalam evakuasi, dan satu lagi pemilik warung yang menderita luka di bagian kepala. Saat ini saya akan mengajak ke lokasi di mana evakuasi masih berlangsung. Evakuasi ini masih terus dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dibantu PMI serta polisi di rumah Jalan Mawar, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Memang tadi dari pihak PMI dan RSUD Kota Depok telah memberikan infus dan oksigen untuk korban ya selama evakuasi berlangsung. Kita lihat saat ini memang proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim pemadam kebakaran, pemirsa. Iyung, bisa diceritakan kepada kami seperti apa bentuk rumahnya dan di mana anak 12 tahun ini berada sehingga dia mungkin sedikit lebih sulit untuk dievakuasi? Memang menurut informasi rumah berada persis di samping menara yang sedang dibangun ini. Posisi rumah sekitar kurang dari 100 meter dan saat ini evakuasi dilakukan. Dan saat evakuasi dilakukan, rumah itu sang anak berada di dalam kamar sehingga tertimpa reruntuhan setebal kurang lebih 60 cm. Sehingga cukup sulit untuk dievakuasi dan membutuhkan waktu gitu, Wilson dan pemirsa. Baik, Iyung, di belakang rumah ini sedang ada pembangunan apa? Kren ini untuk apa? Apakah memang untuk menghancurkan menara air atau ada pembangunan lain yang sedang dilakukan di sana? Jadi menurut informasi yang saya terima, bangunan ini adalah menara dari PDAM yang akan dihancurkan terlebih dahulu karena sudah tua dan dianggap sudah lapuk dan akan dibangun menara baru, Wilson. Nah, kami juga melihat gambar di sini di sebelah rumah ini ada jaring biru yang dipasang memang untuk membatas dan juga mungkin pengaman serpihan dari menara. Apakah di belakang rumah ini tidak terdapat pengaman seperti itu sehingga rumah ini hancurnya cukup parah, Iyung? Iya, memang pengamannya. Saat ini evakuasi dari korban sedang berlangsung nih, Wilson. Dari informasi memang pengamanan berupa kain warna biru hanya untuk menahan debu atau serpihan-serpihan dari kerikil menara yang ada di atas. Namun karena yang rubuh itu cukup besar sehingga tidak kuat menopang pengamanan tersebut dan tidak juga kuat tembok dari rumah juga tidak kuat menahan runtuhan dari menara tersebut, Wilson. Ya, saat ini pemirsa proses evakuasi dari anak 12 tahun memang nampaknya sudah berhasil dilakukan. Baik, kita doakan semoga korban ini bisa segera langsung dibawa ke rumah sakit dan tidak mengalami luka yang cukup parah sehingga bisa beraktivitas kembali normal. Terima kasih Iyung Rizky telah melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, pro kontra di kalangan masyarakat terjadi akibat kebijakan nikah siri dapat kartu keluarga. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Siang.